Ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hidup adalah kesempatan bekerja bagi Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 21. Sahabat Iktus, bekerja bagi Allah tidak hanya berbicara tentang aktivitas di gereja, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang hidup adalah kesempatan untuk bekerja bagi Allah. Manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik seperti yang diinginkannya. Manusia hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi kaya di hadapan Allah, karena telah mengerjakan segala pekerjaannya yang bernilai dalam kekekalan. Yesus mengajarkan untuk waspada terhadap segala ketamakan, ayat 15. Apa arti ketamakan? Dalam bahasa Yunani berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Ketamakan meliputi segala aspek keinginan diri untuk memiliki lebih dari yang seharusnya. Inilah gambaran seorang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dengan mengkontraskan bekerja bagi Allah dan bekerja bagi diri sendiri, kita akan belajar untuk waspada terhadap segala ketamakan. 1. Bekerja bagi Allah, berfokus pada Allah dan sesama, bukan hanya pada diri sendiri. Ayat 13 sampai ayat 15. Seorang meminta kesediaan Yesus untuk menyelesaikan masalah dengan saudaranya mengenai warisan. Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 14. Yesus bersikap demikian karena niat orang tersebut datang kepada Yesus bukan untuk memberi bagian Tuhan sebagaimana biasa dilakukan orang Ibrani. Ia datang agar mendapat bagian lebih banyak dari saudaranya. 2. Bekerja bagi Allah, melihat segala sesuatu yang bernilai kekal, bukan sementara. Ayat 16 sampai ayat 19. Lumbung seorang petani telah dirancang untuk menyimpan hasil dari 1 tahun hingga masa panen berikutnya. Tapi orang kaya itu bertanya dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Pikirannya hanyalah ketamakan, bukan sekedar cukup, tetapi ingin lebih dari itu. Apa yang dilakukan orang kaya ini berdasarkan pemikiran kesenangan sesaat. "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah." Ayat 19. Yesus ingin mengajarkan agar para muridnya dan kita yang hidup pada masa kini mengejar kekayaan yang bernilai kekal. 3. Bekerja bagi Allah untuk mendapat penilaian Allah dan bukan manusia. Ayat 20 dan 21. Bagaimana penilaian Tuhan terhadap segala kerja yang dilakukannya? Firman Allah, "Hai engkau orang bodoh." Ayat 20. Bodoh berarti orang yang tidak punya pikiran, tidak bijaksana, dan tidak percaya. Kaya di hadapan Allah adalah penilaian tertingginya. Jika seorang sungguh-sungguh bekerja bagi Allah, maka ia akan mendapatkan yang tak terhingga dari Allah. Dan jika ia sungguh-sungguh bekerja bagi dirinya sendiri, maka ia tidak mendapat hasil apa-apa. Berkat yang tak terhingga itu adalah kebahagiaan dan kecukupan selama hidup di dunia, tetapi juga kesukaan besar di dalam kerajaan sorga. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang memotivasiku dalam bekerja? Apakah Tuhan, sesama, atau diriku sendiri? Apa yang aku kejar dalam pekerjaanku? Apakah sesuatu yang bersifat sementara atau yang bernilai kekal?
Siapa yang memberi penilaian tertinggi ketika aku bekerja? Tuhan Yesus, semua yang ada padaku adalah milik-Mu dan aku hanyalah penata layan. Aku menempatkan-Mu pada tempat utama di setiap aliran berkat yang Engkau berikan kepadaku. Juga titipan-Mu untuk saudara-saudaraku yang lemah akan aku salurkan disertai kasih yang tulus dari hatiku. Ya Tuhan, hidup adalah kesempatan bekerja bagimu. Jadikanku saluran berkat-Mu seluas-luasnya, karena Engkaulah yang menilai hidupku. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristuslah